Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pengawasan pasolatan malam hari ini dengan bersama membaca syahadat raditu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu bapak hadirin jamaah pengawasan rutin kajian malam Rabu pasolatan Masjid Ruda 19 Glondong rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini pertemuan ke-193 hari Selasa tanggal 16 Juli 2024. Kalau Hijriyahnya sudah masuk ke tanggal 11 Muharram, di tanggal 10-nya tadi. Itu versi tertentu ya. Nanti yang ada pemerintah itu kalau tidak salah hari ini baru mulai masuk 10 Muharram. Kalau saya tadi puasa Asyura-nya hari Selasa, kemarin yang Senin dan Tasu'a ya, hari ke-9. Seperti yang dijadwal kemarin, hari ini malam hari ini kita akan praktek mengenai wudu. Di kata kuncinya adalah miftahus sholat at-tuhur wa tahrimuha takbiratul ihram wa tahliluha taslim. Kunci sholat itu adalah toharoh, bersuci. Yang mengharamkan sholat itu maksudnya setelah ada takbiratul ihram maka semuanya diharamkan. Kemudian sholat menjadi halal. Wa tahliluha, yang menghalalkan sholat adalah at-taslim, yakni membaca salam, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Fokus ke yang pertama yaitu miftahus sholat, kunci sholat. Jadi kalau kita mau sholat, ibarat rumah, kita mau masuk ke rumah itu ada pintu, pintunya bisa dibuka atau tidak, dikunci. Nah kuncinya supaya bisa masuk untuk sholat harus wudhu. Sehebat apapun, segemerlap apapun itu rumah, di dalam rumah, tapi kalau pintunya tertutup maka akan sia-sia. Di dalamnya ada AC, kulkasnya, mesin cuci, TV, keramik, pokoknya mantap banget di sebuah rumah, tapi pintunya ditutup. Maka pintu rumah itu nggak dibuka, maka sia-sia saja. Meskipun di dalamnya ada harta emas, termasuk mas'ud misalnya, tetap nggak bisa berfungsi itu rumahnya, hanya sekedar pajangan. Hanya sekedar hiasan saja. Nah,
Kalau di dalamnya ada milku juga nggak bisa diambil kalau masih terkunci ya. Ya alhamdulillah ini. Nah kita mau masuk ke kunci surga. Kalau pintu surga itu miftahul jannah la ilaha illallah. Kalau miftahul salat yaitu wudu, toharoh. Maka malam hari ini kita akan bahas toharoh, yaitu terkait dengan wudu. Saya menyampaikan dulu hadis atau dasarnya ayat Al-Quran tentang wudu. Nanti kita sampai 10 menitan, setelah itu praktek. Nanti saya akan praktek 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nanti misalkan yang bapak-bapak ya praktek. Karena saya lupa ini. Tadi kan habis pergi, jadi harusnya saya pakai sarung dan lengan panjang ya. Biar bagaimana kalau pas lagi lengan panjang, bagaimana kalau pas pakai sarung diapakan gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini sudah mewakili untuk nanti pas praktek. Dalam Al-Quran disebutkan mengenai dasar untuk wudu, rukun-rukun wudunya. Jadi nggak usah sampai ribet sampai harus bagaimana begini. Cukup yang dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sudah. Itu dasar dari wudu. Apa dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 ini? Hai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas salat, apabila kamu berdiri hendak melakukan salat, maka faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Pertama ya rukunnya nih harus faghsilu wujuhakum, wajahnya dibasuh pakai ghusala, dibasuh. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, membasuh kedua tangan sampai ke sikut, marafiq. Jadi wa aydiyakum dan tangan-tangan kalian sampai ke siku, itu yang kedua. Masih wagsilu pakai agsilu. Yang ketiga nih, wamsahu biru'usikum, usaplah, bukan fagsalu tapi wamsahu, usaplah biru'usikum, kepala kalian. Nah, nanti ini akan banyak ihtilaf nanti. Wa arjulakum, dan usap yang keempat, usap kedua kaki ilal ka'bain, sampai mata kaki. Cukup 4 kalau merujuk urut-urutannya dalam wudu menurut Al-Quran. Tetapi kalau dikaitkan dengan hadis-hadis, maka ada beberapa tambahannya yang memperkuat. Misalnya sebelum memulai wudu itu membaca bismillah atau lafaz Allah, bismillahirrahmanirrahim. Pas kapan? Tidak disebutkan pas membasuh wajah. Bismillahnya itu sebelum membasuh tangan. Dalam hati udah bismillahirrahmanirrahim atau diucapkan nggak apa-apa, lalu tangan. Itu ya, tangan, nanti hidung, kumur-kumur, intisar, itu kesunahannya. Tidak basuh tangan, tidak kumur-kumur, tidak menghirup air lewat hidung, itu tidak masalah. Tapi jenengan kehilangan kesunahannya untuk sempurnanya wudu. Jadi ujuk-ujuk jenengan langsung wajah, tangan, kemudian kepala, ngusap kepala, kaki, selesai. Sudah. Cuma ada sunah-sunah gerakan wudu yang tidak jenengan dapatkan pahalanya. Yang langsung ya. Di sini ini saya merujuk kepada HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Idza tawaddu'ta faqul bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu mau wudu, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Mukhlishon niyataka lillah, dengan ikhlas niat lillahi ta'ala. Bagaimana kalau diucapkan? Saya tidak mengajarkan bacaan niatnya, tetapi yang kalau mau mengamalkan silahkan. Saya juga hafal nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asgori fardolillahi ta'ala. Kalau usah pakai Allahu Akbar ya, itu pakai sholat tentunya.
Itu mau diucapkan silahkan, tapi saya tidak mengajarkan. Nah, yang maksud saya kalau mengamalkan itu ada beberapa yang menggunakan rujukan itu. Tetapi kalau diminta untuk rujukan langsung ke Kanjeng Nabi tidak ketemu. Mengucapkan nawaitul wudu'a ila akhirih itu. Cukup bismillahirrahmanirrahim. Wah, saya kurang mantep. Ya silahkan, tapi ditegaskannya di sini adalah bismillahirrahmanirrahim secara ikhlas sebagai niat karena Allah Ta'ala. Lalu yang kedua, wagsil kaffaika salasan. Basuh telapak tangannya 3 kali. Makanya dianjurkan airnya mengalir. Oh ya, ini saya mumpung ingat. Ketika wudhu tetap harus ada prinsip tidak boleh mubazir. Tidak boleh berlebihan dalam penggunaan air. Sebisa mungkin menghemat. Jadi airnya itu keran jangan dipolkan, cukup separuh atau 3/4-nya. Jadi air yang ngalir itu nggak sampai nyiprat, apalagi kalau pas bersandingan dengan yang lain. Gini airnya nyiprat ketak-ketak nggak, kasihan. Secukupnya aja wajar airnya yang tidak terlalu keras. 3 kalinya itu ini air gini 1 kali ini kanan kiri, gini lagi 2 kali gini. Ya, mau dibolak-balik terserah, tapi utamakan yang kanan dulu lalu kiri ya. 3 kali. Wastanna bil araqi au nahwihi. Kemudian gosoklah gigimu dengan kayu arak atau sesamanya. Suruh siwak kalau mau, kalau ada. Digosok pakai kayu siwak. Bukan merek siwak, merek odol ya, pasta gigi, tapi si kayunya digosok-gosok dulu. Itu kalau mau, kalau bisa. Ini kan sunahnya. Au nahwi atau sejenis dari kayu yang siwak itu. Summa tamadmad wastansyik min kafin wahidin wastansyir taf'al dzalika salasan. Kemudian berwudu sambil menghirup air lalu dikeluarkan. Ini kalau versi yang satu itu begini. Air masukin ke mulut, kumur-kumur sekalian ada langsung masuk ke air, dimasukkan ke hidung lalu di istinsaknya. Ististar keluarin. Tetapi ada juga sama, wudu dulu 3 kali, maksimalkan. Nah, kalau mau wudunya yang lama, kumur-kumurnya lama, itu sebelum wudu. Ya dengan sebelum basuh-basuh itu kumur-kumur dulu, maksimalkan dulu. Kalau ada selap-selap gigi yang ada makanannya, itu sisa makanan, itu sebelum wudu. Jadi kalau pas wudunya kumur-kumur 3 kali, kemudian air ini masukin ke pakai tangan kanan ke hidung, diserot sampai terasa di sini, kemudian dikeluarkan 3 kali. Kalau nggak biasa bisa masuk pusing. Kalau nggak biasa. Kalau dikaitkan dengan hadis yang lain, apalagi pas puasa itu, diantaranya tempat tidurnya, tempat mangkalnya setan pas malam hari adalah di hidung. Makanya kata Kanjeng Nabi, lakukan istinsar begitu bangun, ucapkan pujilah Allah, lalu berkumurlah, beristinsarlah, sedot. Nah itu setannya keluar. Dan didahkan coba, nanti akan beda hawanya, rasanya tuh seger. Tapi kalau nggak biasa, pelan-pelan ya, jadi nggak usah dipaksain. Ini kesunah loh ya, nggak usah dipaksain. Kata Pak Oud kon istinsar, sedot. Wah ternyata melebu, ngembang. Tadi disampaikan utamanya adalah langsung ke wajah. Kalau dalam Al-Qur'annya. Kemudian setelah itu wabalig fihi ma lam takun shaiman. Kecuali kalau orang yang berwudu ini yang puasa sewajarnya saja. Summagsil wajhaka salasan. Kemudian basuhlah wajahmu 3 kali. Ini saya buka pecis. Jangan kaget kalau saya botak. Ini jadi wajahnya air ke wajah dibasuh, gosalannya dibasuh. Bukan enggak. Airnya tetap ada, air mancur. Ini saya perhatikan di samping ya. Ini satu. Ini kenakan terus nanti ke ujung apa nih? Ke ujung mata. Terus ke ujung mata ini gedein. Satu. Lagi.
ke bawah, jadi bukan gini-gini, bukan. Ini ke sini, masuk, turunkan ke bawah, ininya si jari ini ke mata, ke ujung mata, set. Kalau ada jenggotnya itu dimaklumi kalau jenggotnya lebat, tapi udah diusap gini. Terus satu lagi, jangan lama-lama begini, dinikmati, airnya ngalir terus, boros. Ya. Singkat, 3 kali sudah. Terus bimashil ma'qain wa itolatil ghuslihi ma'al dalk, sampai ini ya sudah. Wa takhallul lihyatak, kemudian di sela-sela kalau ada jenggotnya di sela-sela. Kalau ada jenggotnya yang panjang, kalau saya jenggotnya ini akar gigi ya, gini aja, dikit ya. Ya. Terus sumagsil yadaika ma'al mirfaqain salasan, kemudian tangan. Nah ini tuh ke tangan juga. Ini air ngalir. Posisinya kalau bisa airnya ngalir. Ini air kan, sini masuk ke sini, set. Ini diputar. Ini kasihkan ini pasti, makanya di sini harus ada air di tangan ini. Set, satu sampai sikut ini, putar ke sini, set. Satu, malin ini mana? 2 kali. Ini yang kedua, 1 kali lagi. Nah ini tergantung, kalau kerannya pendek agak susah. Kalau kerannya pendek, nah kalau kerannya yang tahu bagaimana syariatnya wudhu, dia akan gimana caranya supaya nggak terlalu jongkok. Kalau yang kerannya pendek banget, apalagi yang gini kan, aduh. Ini agak kesulitan. Gini, sampai sikut kanan dulu 3 kali, bukan 1, 2, 3. Satu tangan yang kanan utuh 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali. Terus wa khalil asabi'a, kalau bisa di sela-sela tangan ini jadi pas gini set. Nah, ininya nih. Pas ketemunya lagi tuh diputar lagi. Ini khalil. Ada yang menyebut pasangan tuh ya gini. Sampai lama banget. Di sela-selanya ini kan, ini sela, cukup karena di tangan ini kan ada air. Nah, masuk ke sini. 1 balin ini meneh. Terus 2 sampai 3 kali. Lalu yang kiri sama. Terus ini biar praktek ya. Kemudian wabda bi yumna summa amsah bi ra'sika, kemudian usaplah kepalamu. Nah, kepala lagi banyak ya sakmene. Tetapi maksudnya yang di bagian kepala adalah di bagian yang ada tumbuh rambut, meskipun ini botak ya. Jadi begini. Berapa kali wabda summa imsah bi ra'sika au binasiyatika wal imamah bi ibra'il yadaini min muqaddamati ilal khafai waradihima ilahi, kemudian diulangi lagi begini. Pas rambut ini air ya, set ke sini, ini nanti dari belakang sini dibalikin lagi, rodiha diulangi lagi, set. Kemudian si telunjuk ini masuk ke telinga hidung, ke lubang telinga. Lalu jempolnya dari sini set, dari sini ke belakang, kemudian si telunjuk masuk ke ini telinga, yang jempolnya bersihin ini daun telinganya ilal qafa. Kemudian termasuk summa amsahil udaini, lalu telinganya tadi sudah ya, zahirahuma bil ibhamaini wa batinihuma, yaitu dengan zahirnya, yaitu maksud si daun telinganya tadi ya. Summa ghsil rihlaika ma'al ka'bain salasan, lalu usaplah kakimu 3 kali. Dahulukan yang kanan, ini keran. Kemudian di sela-sela jari-jarinya diusap, diwaksil pakai dengan bantuan tangan, jadi gini. Lalu kalau bisa di sela-sela ini, mau pakai jari gini satu-satu boleh. Nah tergantung nanti, kalau orangnya anti ojo nganti suweman, dinikmati ya. Kasihan yang belakang. Ini mata kaki yang ini bukan kasopan, ini mata kaki. Ini gak usah babas sampai ke sini, turah-turah malah
jenengan boros, di samping itu juga mengganggu yang lainnya kan antri ya. Nggih. Pripun? Misalnya kakinya nggak kuat gimana? Oh nggih. Bagaimana kalau kakinya, maksudnya kalau pas diangkat kan ada orang yang nggak bisa gini, maka ada bantuan sini, duduk, airnya terngalir. Ini misalnya ini contoh, ini bukan nggak sopan ya. Ini misalnya gini, kakinya pokoknya si kaki itu terusap semua. Ya pelan-pelan karena kondisinya kan beda dengan yang secara umum. Ini apa namanya sampai mata kaki 3 kali. Oke, nanti pas bahan praktek itu akan beda. Pak, mau tanya Oke. yang kepala kakinya, kalau untuk perempuan gimana? Sama. Oh sama? Oke. Tapi kalau perempuan kan rambutnya panjang. Iya. Rambutnya panjang. Nah, batas kepalanya di sini. Bagus, Bu. Saya mau jawab apa? Jelaskan malah jenengan tanya duluan malah kelingan. Aku pendek. Bagaimana kalau perempuan? Nah, ini simbolnya ujung dari kepala sini bukan rambut. Bukan rambut, bagaimana rambutnya panjang waktu gini? Kepala ya, roksi itu kepala bukan rambut. Iya, nggak apa-apa ya harus ditanyakan itu. Sa'run dengan roksun beda. Roksun, rois, kepala. Sa'run, sya'run itu rambut. Nah, yang diusap itu adalah kepala. Sanes rambut. Cuma di sini kan pas kebetulan kepala saya ada rambutnya nih masih ada ya. Ya ini sampai ujung sini sampai leher ini, lalu balikin ya buka ke sini, nah, masuk ibhamnya salah satu jarinya masuk ke sini. Kalau usap kepala itu airnya dibuang apa perlu gini? Apanya? Airnya dibuang dibuang. Iya, di sini pas ujungnya di sini. Nah, Yang kepala itu, yang pas kepala apa pas? yang kepala ini Hah? banyak air penuh apa langsung itu kepala Enggak langsung ke sini, enggak, nanti telas dengan cuma ini airnya ya. Di air dibuang. Bukan ada airnya di sini enggak. Nah, bagus Jadi sana matur nuwun. Nah, ini penting. Jadi maksudnya Pak Yanto itu apakah airnya di sini? Ada air nggak terus masukin ke kepala gini. Bagus, nah konfirmasi namanya. Sanes, maksudnya itu ini ada si tangan ini dipastikan kena air, lalu ini nggak ada ini yang sudah dilepas itu. Nah, kemudian telinganya yang baru setelah telinga itu, nah bisa tuh selesai. Berapa kali? 1 kali apa 3 kali? Cukup 1 kali. Ya. Oh, 1 kali. biasanya kanan sekali, kiri sekali, gonta ganti gitu udah 3 kali langsung gonta ganti. Nah. Mengajarinya dulu gitu. Oh, nggih. Nah, makanya tadi saya sampaikan, ini mungkin akan ada perbedaan, tetapi saya merujuk kepada Himpunan Putusan Tarjih yang untuk rujukannya atau sumber hadisnya sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Adapun yang kanan kiri, saya kira di fikih yang saya alami itu tidak kanan kiri, tapi kanan 3 kali, kiri 3 kali. Ya, makanya dahulukan yang kanan, tuntas. Seperti hanya ketika mandi besar. Ya, bagian kanan dulu selesai, baru yang kiri. Apa Pak? Tatom ya? Enggak Pak? Pripun Pak? Pak Yanto tadi tuh Pak Yanto. Sama mirip. Pak Yanto tadi kan bilang banyak dikit kalau musim panas, panas banget, oke Pak Yanto. Oh, nggih. Ya, jadi kesempatan. Jadi ada prinsip ketika wudhu itu tidak boleh boros ya. Kalau jenengan merasa kok ada bagian dari anggota wudhu itu masih belum bersih, maka bersihkan dulu sebelum jenengan wudhu. Misalkan di tangan ini ada bekas darah, bekas tanah atau apa, maka sebelum wudhu itu dibersihkan dulu. Pokoknya wudhu itu sudah anggota wudhu dalam keadaan dah bersih, belum suci ya, bersih tapi tidak suci kan? Sucinya itu dengan wudhu. Ada lagi? Kalau tidak kita merujuk ke sana, tapi dengan ketentuan yang lihat. Nanti saya praktek berulang-ulang nanti masuk angin gitu ya. 4 orang atau 5 orang, kan saya praktek dulu, lihat. Nanti praktek 4 orang. Ini kan kasusnya ada yang pakai sarung, ada yang lengan panjang. Sengaja biar nanti kalau lengan panjang gimana? Ketutupan kan? Ada yang ngelipatnya itu nggak utuh, akhirnya nggak sampai
sampai nggak kesikut. Ka'bahnya nggak sampai Ka'bah dia. Oke? Ada pertanyaan di sini? Oke. Oh iya. Oke. Bagaimana kalau yang memakai sepatu dalam keadaan perang atau pas lagi sakit? Maka sebisa mungkin ketika mau pakai sepatu itu diusap dulu semampunya. Baru kalau sudah punya wudhu, pakai sepatu terus batal misalnya, mau wudhu lagi karena ada kendala kesehatan di kaki, maka cukup sepatunya yang diusap. Tapi awalnya sudah punya wudhu dulu. Ya, nggak ujuk-ujuk, malas sekolah, urung lepas, nggak mau lepas sepatunya diusap aja, enggak ya. Ada rukhsahnya juga masuk di logis ya, masuk di akal. Ada bab di sini, bagaimana kalau mengusap kedua khuf atau sepatu? Di sini disebutkan untuk 3 hari dalam perjalanan dan 1 hari dalam waktu tidak bepergian, maksimal 3 hari. Lewat 3 hari maka dianggap batal, wudhu lagi, memulai dari baru lagi. Lepas dulu sepatunya, wudhu seperti biasa semampunya, pakai sepatu sampai 3 hari. Setelah 3 hari wudhu lagi. Yang mudah-mudahan kita mah ini semuanya wudhu biasa kan ya. Perkara nanti ada yang pas kaki mungkin nggak bisa ngangkat, itu maklum karena keadaan orang beda ya. Ada faktor usia, ada faktor boyok gitu kan, boyokan gitu. Coba. Oke. Oke. Ya, itulah. Nanti pas praktek, nanti kalau pas di praktek ada yang gitu salah, kemudian saya ingatkan, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Ini demi kebaikan. Seperti hanya kalau saya ngajarin sholat i'tidal itu ya menang. Sekarang habis ruku gini, sami Allah liman hamidah. Nah, ini kan ada banyak orang jangan masih melihat gini. Misalnya Rabbana alhamdulillah as-sama. Belum selesai udah ruku. Udah sujud. Atau pas dari sujud mau duduk di antara sujud pun ada yang belum tuntas sudah langsung sujud. Nah, jadi tumaninahnya. Cukup? Apakah air harus mengalir? Nah, bagus. Apakah airnya harus mengalir? Airnya bukan mengalir dalam arti seperti sungai gitu ya, tapi yang dari atas ke bawah. Bagaimana kalau pas di kolam? Di kolam, bisa di kolam. Jadi airnya dimasukin, tapi ini yang kita akan praktekkan di keran. Mungkin ada beberapa yang di kolam, masih ada yang punya kolam untuk wudhu? Jarang ya. Kalau dulu iya, itu syaratnya harus ada 2 kulah lebih. Ya, kolamnya harus jembar ya. Jadi ada air mustakmal namanya itu. Ya dengan pakai berulang-ulang nggak apa-apa karena airnya banyak. Tapi kalau airnya ember cilik terus pakai wudhunya gini-gini ya, ada air yang dipakai lagi namanya air mustakmal. Sampun? Kita praktek ya, lumayan ini 10 menit lagi loh. Kebanyakan ini teorinya. Oke, mari kita ke TKP ya. Oke. Ini sementara sih di sini dulu.